Kepada pengurus Masjid As-Salam agar bisa menaiki panggung menemani para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram, para habaib, wabil khusus kepada Al-Mukarram Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus yang datang dari Kalimantan Selatan. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Kecamatan Batu Sobang beserta anggota, beserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Habib Hasan bin Ahmad Al-Haidrus, para forum koordinasi pimpinan kecamatan atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Hari Besar Islam Kecamatan Bersopa serta panitia pelaksana Festival Syair Maulid sekaligus pada malam ini Tabligh Akbar. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, tokoh agama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, adik-adik, para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini atas rahmat, hidayah, serta kita dianugerahi sehat, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama pada malam ini berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bisa mendengarkan apa-apa yang nantinya disampaikan oleh penceramah kita dalam rangka syiar, khususnya agama Islam. Kalau saya melihat Islam di Batu Sopang ini, mohon maaf, kurang lebih 25.000. Untuk Batu Sopang sendiri itu kurang lebih 20.000. Yang hadir masih banyak maulid kemarin daripada malam ini. Kami dari pemerintah kecamatan sangat mensupport sebenarnya hal-hal kegiatan, terlebih lagi bertepatan di bulan Maulid menyambut tahun baru 2016 Masehi. Pada kesempatan ini juga mohon maaf ya, Bapak wakil kita daripada tidak disebut karena Bapak Jamun terlambat atau terudi, yaitu Bapak Udin Sahili ya, wakil kita sebagai anggota DPR daerah Kabupaten Pasir. Pada kesempatan ini juga salawat serta salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terhadap keluarga, sahabat, pengikut, serta kita umatnya. Semoga selalu istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan, harapan kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan ada keseimbangan antara duniawi dan akhrawi, itu maksudnya, sehingga kada jauh berat sebelah dunia aja yang diurus. Mohon maaf, tapi ada keseimbangan akhrawinya, akhiratnya perlu juga kita ingat, supaya tujuannya Batu Sopang yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, kedepannya bisa lebih meningkat, lebih baik, lebih amanah, yang pada hakikatnya dari segi keimanan dan ketakwaan ini lebih baik. Karena kita juga dianjurkan dari tahun ke tahun itu mesti harus lebih baik. Makanya setiap event, setiap kegiatan keagamaan ini mesti kita laksanakan. Adapun berbagai macam opsi, berbagai macam paham, ada yang menyatakan maulid bid'ah. Bagi saya pribadi maupun secara kedinasan, apapun itu, sepanjang tujuannya untuk kemaslahatan, untuk kita bersilaturahmi, tidak ada salahnya. Cuma momennya kebetulan kita bisa berkumpul, kalau sudah maulid di mana tempat kita bertemu terus. Insya Allah saya selalu hadir kalau tidak ada dinas keluar. Di samping itu juga kita berharap mudah-mudahan nanti kebetulan di sini hadir para habaib bisa memberi pencerahan bagi kita, berkah dan rahmat yang kita dapat, taufik dan hidayah yang bisa kita peroleh. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para jamaah tabligh akbar yang saya muliakan, di samping itu juga mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, khususnya pada umumnya masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bosopang ini, nantinya mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan kita ini diridhoi semua. Itu harapan kita. Apa juga kita kalau ada diridhoi, cuman kan kita ini patut memohon dengan kesempatan seperti ini juga salah satu wadah, salah satu tempat, salah satu majelis yang kita tadinya ya hati kita ini kurang-kurang pas, pikiran yang kacau atau galau bahasa wah ini, ya mudah-mudahan itu tinggalkan dulu, mari kita dengarkan baik-baik, mudah-mudahan kita bisa menyerap dan terinspirasi, itu harapan kita. Di samping itu juga saya sangat berterima kasih kepada Saudara Hipni selaku ketua
peringatan Hari Besar Islam. Bisa melaksanakan ini, ya saya terkejut juga. Ini tanpa direncana. Makanya hanya PAMA, ya, hanya PAMA yang terketuk, terbuka. Mudah-mudahan ke depan yang lain juga Pak Hipni bisa membuka mata perusahaan-perusahaan yang lain. Walaupun sedikit, tapi punya andil, punya partisipasi, itu harapan kita, walaupun sedikit. Sehingga ini bisa lebih meriah. Yang tadinya minum teh gelas, kita ini bisa 2 kotak para jemaah ini. Itu harapan kita. Makanya kita sengaja membuat ini, terlebih lagi yang akan kita hadapi pada bulan Februari, tabligh akbar yang lebih besar lagi. Ini juga kita memperlihatkan kepada pihak-pihak pengusaha perusahaan yang ada di wilayah kita ini, ya kan? Tidak hanya mengenyam tenaga karyawannya, tapi kita support juga secara kerohanian. Ya, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, keseimbangan antara jasmani rohani ini. Kadang fisik kita aja, badan kita aja kita supali, kita beri makan yang enak, tapi rohani juga kita lapar. Ya, jiwa kita pingin disirami, ingin mendapat ujar orang siraman rohani. Ya, kebetulan momennya malam ini, malam Jumat lagi, bulan Maulid lagi, pas malam tahun baru lagi, sangat tepat. Kesempatan ini tahun depan deh, lain lagi sudah hari ini. Malam Jumat ini malam Abdul sebenarnya, ya. Terakhir, harapan kita mudah-mudahan di 2016 Masehi, ya, atau tahun 1437 Hijriah, kalau tahun Arabnya, ke depan kita ini lebih meriah lagi. Yang tadi juga hanya 4 kecamatan, mudah-mudahan 10 kecamatan ya Pak Hipni. Festival Syair Maulid ini bisa dihadiri, yang terpusat di Kota Sopang ini. Mungkin ini harapan kita semua. Saya baik selaku pribadi maupun camat Kota Sopang mengharapkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Batu Sopang ini aman, Batu Sopang ini tertib, Batu Sopang ini beriman, Batu Sopang ini sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap dan kurang berkenan di hati, saya banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus yang datang dari Kalimantan Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita hormati para habaib, baik yang duduk bersama kami di panggung atau yang duduk di bawah, yang walau tidak disebutkan namanya satu persatu bukan berarti mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kami pada mereka. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Camat Batu Sopang beserta seluruh jajaran staf beliau, dan yang sama-sama kita hormati seluruh aparat pemerintah yang hadir di sini, baik yang sipil atau militer. Dan yang sama-sama kita muliakan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah karena dipermudah hakikatnya oleh Allah, diringankan langkah kakinya oleh Allah, sehingga pada malam Jumat, di malam dari sekian banyak malam Rabiul Awal ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini bersama-sama untuk memeriahkan, untuk mengagungkan, untuk memprioritaskan bulan yang dilahirkan di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kegiatan kita ini yang pada intinya untuk memperingati Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pula di malam akhir dari tahun 2015. Yang mungkin beberapa jam lagi akan memasuki tahun baru 2016. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini ternyata berkehendak, berkeinginan, berkenan mengizinkan kita untuk berkumpul di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Berapa banyak kalau kita pikirkan atau kita renungkan, di malam pergantian tahun ini di luar sana, khususnya di kota-kota besar atau bahkan di kota kecil pun, berapa banyak orang-orang yang mengisi malam pergantian tahunnya dengan berbagai macam jenis kelalaian. Berapa banyak di saat pergantian tahun diisi waktu-waktu tersebut dengan kelalaian, lupa diri dan jauh mengingat kepada Allah. Berapa banyak di luar sana di saat pergantian tahun berbagai macam jenis maksiat mereka lakukan. Berapa banyak di luar sana wanita-wanita atau gadis-gadis yang perawan rela menghilangkan keperawanannya untuk kekasihnya di malam pergantian tahun baru.
Berbagai macam jenis maksiat terkumpul di malam pergantian tahun ini. Tapi subhanallah, Allah berkehendak lain pada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, beriradah lain, mengizinkan kita, meringankan langkah kaki kita, meringankan hati kita untuk bersama-sama malam hari ini, di mana malam yang di luar sana dipenuhi dengan berbagai macam maksiat, kita isi dengan kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang mulia, memperingati Maulid Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita ini dipermudah oleh Allah untuk menghadiri acara ini. Tadi Bapak Camat sedikit menyinggung masalah keseimbangan dunia dan akhirat. Masalah keseimbangan seseorang urusan dunia dan urusan akhiratnya. Salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mungkin wafat sekitar abad ke-9 Hijriah atau abad ke-10 Hijriah, mungkin sudah 400 tahun yang lewat, di kota Tarim Hadramaut Yaman Selatan, kotaknya para wali-wali Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau mempaparkan satu ucapan yang penting kita renungkan di malam hari ini. Suatu perkataan yang dimana beliau mengatakan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, kalau dikategorikan urusan dunia dan akhiratnya, itu termasuk dalam 4 kategori saja. Jadi seluruh manusia yang hidup di alam semesta ini, yang hidup, yang masih roh di jasadnya, seluruh manusia di muka bumi ini, dari segi keseimbangan dunia dan akhirat, itu terbagi atas 4 kelompok. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita bisa berkaca di mana kita masuk, kelompok yang mana kita masuk. Beliau berkata, "Man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhu ad-dunyawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin." Ini kelompok pertama dari 4 kelompok tadi. Tolong kita dengarkan, kita renungkan, kita jadikan bahan pemikiran, kita jadikan sesuatu yang kita berkaca pada diri masing-masing, kemudian simpulkan di mana kita masuk dari 4 kategori ini. Kategori pertama, kata beliau, orang-orang yang urusan akhiratnya dipermudah oleh Allah. Urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Ingin beribadah, hatinya ringan. Ingin menghadiri tabligh akbar, hatinya ringan, duduk. Ingin membaca Al-Quran, membuka mushaf Al-Quran, ada waktu luang. Ingin hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, tidak ada kesibukan. Salat berjamaah lancar. Urusan bersedekah atau tolong menolong untuk kegiatan agama, hatinya ringan. Intinya kelompok pertama, urusan akhirat dipermudah oleh Allah, tapi urusan dunianya dipersulit oleh Allah. Urusan dunia, ingin mencari pekerjaan, lowongan di sana sini ditutup. Ekonomi rumah tangganya tidak stabil, kadang berkecukupan, kadang serba kekurangan. Properti semua milik orang lain, sekedar menyewa. Urusan akhirat dipermudah oleh Allah, ibadah dipermudah oleh Allah, mendekatkan diri dengan segala macam amal kebaikan dipermudah oleh Allah, tapi urusan dunianya dipersulit oleh Allah. Kelompok pertama ini, kata Imam Haddad, min warathatin nabiyyin, orang-orang yang mewarisi pola kehidupan para nabi terdahulu.
Nabi-nabi terdahulu secara mayoritas, secara garis besar, urusan dunia memang serba berkecukupan, dalam arti apa adanya, atau bahkan kekurangan. Tapi kalau urusan akhirat, nomor satu para nabi terdahulu dipermudah oleh Allah. Ini kelompok pertama, orang-orang yang akhiratnya dipermudah oleh Allah, dunianya dipersulit. Kelompok kedua, man tayassarat lahu matalibu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin, kata Imam Haddad. Orang-orang yang urusan akhirat dipermudah oleh Allah, urusan dunianya pun dipermudah oleh Allah. Seimbang. Kelompok kedua, ingin beribadah di masjid, hadir tabligh akbar, mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat agama, hatinya ringan, hadir duduk dengan khusyuk dan sopan. Ingin beribadah salat berjamaah, ringan hati pergi ke masjid. Ingin membaca mushaf tilawah Al-Quran, dipermudah, lidahnya ringan, hatinya ringan, waktu ada waktu kosong. Begitu pula urusan dunianya dipermudah oleh Allah. Ekonomi rumah tangga stabil, per bulan serba berkecukupan untuk diri, istri dan anak-anak. Contohnya, punya properti milik sendiri, punya alat transportasi, mobil, kendaraan, punya milik sendiri. Dunia dipermudah, akhirat dipermudah. Kelompok kedua ini, kata Imam Haddad, fahuwa min ashabil yamin, orang-orang yang memang Allah kelompokkan orang beruntung dunia dan akhirat. Kelompok yang ketiga, ini kebanyakan, ini fenomena zaman sekarang. Kelompok ketiga ini, man tayassarat lahu matalibu ad-dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibu al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin, kata Imam Haddad. Kelompok ketiga ini urusan dunia luar biasa dipermudah oleh Allah, urusan bisnis dipermudah oleh Allah, urusan fulus atau uang melimpah ruah, bisnisnya labanya di sana sini, keuntungan bisnisnya di sana sini, properti sekian banyak, rumah punya banyak, mobil punya di sana sini. Urusan dunia dipermudah oleh Allah. Bahkan mungkin istri lebih dari satu. Urusan dunia dipermudah oleh Allah, laksana raja. Tapi urusan akhiratnya amburadul. Urusan akhiratnya berantakan, ibadahnya kacau, salatnya kacau, hadir majlis ta'lim, duduk untuk menghadiri tabligh akbar, hatinya berat luar biasa, malasnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan bisnis, urusan dunia, urusan fulus, urusan money, nomor satu diprioritaskannya. Dunia lancar, akhirat dipersulit, ibadah dipersulit hakikatnya oleh Allah. Orang-orang kelompok ketiga ini adalah minal mustadrajin, kata Imam Haddad. Orang-orang yang diulur oleh Allah. Kira-kira paham diulur? Dibiarkan oleh Allah makan duniaku. Seakan Allah berkata demikian, makan dunia, kenyangkan perutmu dengan dunia, penuhi syahwatmu, gairahmu, keinginanmu untuk dunia, makan, silakan nikmati urusan dunia. Tapi dikala engkau meninggal, dikala malaikat mencabut nyawamu, kemudian jasadmu dibeluk dengan kain kafan, digiring orang banyak menuju liang lahat, ditanam, kemudian ditutup dengan tanah, satu demi satu tanah menutupi, azabku menanti, seakan Allah berkata. Urusan dunia lancar, bisnisnya lancar, keuntungan perusahaannya luar biasa banyak. Urusan dunia lancar, akhirat dipersulit, ibadah amburadul, tolong menolong, bantu membantu untuk kegiatan agama berat. Urusan infak untuk kebaikan agama berat. Tapi urusan mencari keuntungan berkali lipat untuk bisnis, nomor satu dunia. Orang-orang yang dikelompokkan yang ketiga ini adalah orang-orang yang diulur oleh Allah, dibiarkan makan dunia, makan itu dunia, kenyangkan perutmu dengan dunia. Tapi kalau akhiratnya amburadul, azab Allah menanti di akhirat. Ini kelompok ketiga.
dan kelompok keempat yang terakhir, kata Imam Haddad. Cuma 4 kelompok manusia yang hidup di muka bumi ini. Kelompok yang keempat, man ta'assarat alaihi matalibu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa minal mamqutin. Kelompok keempat ini urusan dunianya kacau balau. Tidur di bawah kolong jembatan contohnya. Properti tidak punya. Serba kekurangan. Makan pun susah. Dunianya dipersulit oleh Allah. Akhiratnya pun berantakan, dipersulit oleh Allah. Bahkan na'udzubillah keimanannya bobrok, tipis. Atau na'udzubillah ateis, tidak percaya Tuhan. Sudah dunia nihil, akhirat amburadul, bahwa minal mamqutin, kelompok keempat. Orang-orang yang memang dimurkai oleh Allah. Tercipta, terlahir, besar, tumbuh di dunia, Allah sudah murka padanya. Dipersulit urusan dunia, akhirat apalagi. Meninggal di akhirat, lebih besar adab Allah menanti. Kelompok keempat ini adalah orang-orang yang memang dimurkai Allah di dunia dan akhirat. Dari keempat kelompok ini, kalau kita berkaca pada diri masing-masing, perjalanan hidup kita, dari kita dilahirkan kemudian balik, akil balik, sampai detik ini, sampai di penghujung tahun 2015 ini, kalau kita berkaca pada diri masing-masing, kira-kira masuk kelompok mana kita? Duduk di mana kita ini? Dikategorikan yang mana? Apakah orang yang akhiratnya dipermudah, ibadahnya lancar, tapi dunia dipersulit? Kelompok pertama. Atau kelompok yang dunianya lancar, akhiratnya rapi? Kelompok kedua. Atau kelompok ketiga, dunianya lancar, akhiratnya sendat-sendatan, berantakan? Kelompok ketiga, orang yang diulur oleh Allah. Atau na'udzubillah yang paling dahsyat, orang-orang yang dunianya tidak dapat, akhiratnya amburadul. Orang-orang yang memang dimurkai oleh Allah dunia akhirat. Di mana kita duduk? Detik ini, di penghujung tahun ini, 2015 ini, menjelang masuk 2016, kalau kita berkaca dari pola hidup yang kita jalani, rutinitas keseharian kita, di mana kira-kira kita duduk? Apakah 1, 2, 3 atau 4? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan duduknya kita di halaman Masjid Jami' As-Salam ini, duduk menghadiri tabligh akbar, mengisi waktu di penghujung akhir tahun 2015 dengan ibadah, dengan berzikir bersama, dengan ingat pada Allah dan ingat akhirat, duduk mendengarkan tabligh akbar dan mendengarkan syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini satu pertanda, satu isyarat, satu indikasi kita termasuk kelompok yang kedua, Pak. Yang pertama berat cobaannya. Yang pertama berat, orang-orang yang mewarisi pola hidup para nabi terdahulu. Mungkin kita bertahan 1, 2, 3 bulan bertahan. Akhirat lancar, ibadah kuat, nomor 1 di saf awal setiap salat jamaah, 1-2 bulan bertahan. Kalau dunia kita tidak mengimbangi urusan akhirat, kesabaran terkadang menipis. Na'udzubillah, mungkin malah terlempar ke kelompok yang keempat. Susah mewarisi pola hidup para nabi terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua, amin. Orang-orang dunianya lancar, akhiratnya pun lancar, ibadahnya lancar, tolong menolong, bantu membantu untuk kegiatan agama, hatinya ringan. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita ini sekarang, atau acara kita ini dari siang tadi, festival lomba pembacaan syair maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu kegiatan yang luar biasa mulia. Yang kita hadiri malam ini kegiatan yang agung di sisi Allah. Secara keseluruhan
pembacaan maulid, peringatan maulid, lantunan syair-syair memuji Nabi kita Muhammad, itu adalah tempat yang luar biasa mulia dan agung di sisi Allah. Orang-orang yang diperkenankan Allah menghadirinya adalah orang-orang pilihan Allah, para tamu-tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa kita berani berkata peringatan Maulid itu adalah kegiatan agung dan mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang imam dari kalangan tabi'in dari Basrah, Irak, pernah dikutip dari perkataan beliau berkata, "Wadattu law kana li mithlu jabal Uhud dahaban la anfaqtu ala qiraati Maulidir Rasul," kata beliau. Imam Hasan Basri ini berkata, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, bukan gram lagi Pak, bukan ukuran gram lagi Bu, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ini sudah ton-tonan, atau bisa menyanyi peringkat di Papua. Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kata beliau Imam Hasan Basri, la anfaqtu ala qiraati Maulidir Rasul, niscaya aku akan infakkan seluruhnya, aku habiskan hartaku emas sebesar gunung Uhud tadi untuk menyelenggarakan pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau nekat sedemikian rupa? Tidak peduli emas yang sekian banyak sebesar gunung Uhud. Kalau kita berpikir secara duniawi, Imam Hasan Basri nekat. Alangkah bagusnya kalau emas sebesar gunung Uhud diinvestasikan, dikembangkan, dijadikan modal dagang, modal bisnis dan sebagainya, mungkin keuntungan berkali lipat. Tapi tidak, kata Imam Hasan Basri, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud tadi, aku habiskan untuk pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai beliau berkata demikian? Karena beliau paham, beliau tahu, beliau meyakini, walaupun emas itu sebesar gunung Uhud, yang nilainya di mata ahli dunia ini luar biasa besar, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan ganjaran pahala Allah bagi orang yang menyelenggarakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya emas yang sebesar gunung Uhud kalau dibandingkan pemberian Allah, ganjaran Allah nanti yang akan diterima orang-orang yang membaca Maulid di akhirat kelak. Ini maksud perkataan beliau. Orang yang membaca Maulid, orang yang menghadirinya pun mendapat rahmat dari Allah. Lebih-lebih pembacaan Maulid, peringatan Maulid, ataupun festival melantunkan syair-syair Maulid ini, itu bentuk daripada kita meluapkan isi hati kita, menampakkan rasa gembira yang ada pada hati kita, menunjukkan rasa senang, rasa himung bahasa Banjar akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang saat membaca syair Maulid tadi sambil mencantuk gendang tadi, tidak ada sambil mencantuk gendang tadi dalam keadaan sedih atau menangis, tapi gembira. Kenapa? Karena kegembiraan itu gembira akan kelahiran Nabi Muhammad yang terlahir bulan Rabiul Awal. Itu bentuk peringatan Maulid sebenarnya. Hakikat peringatan Maulid, bentuk kita ini meluapkan isi hati kita gembira akan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira akan kelahiran Nabi Muhammad itu suatu amal luar biasa. Tidak sembarangan Allah memilih hambanya, Allah isi hati hambanya tersebut dengan kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad.
kalau kita bercerita tentang dalil, di dalam Sahih Muslim ada satu riwayat yang menceritakan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pernah suatu ketika bermimpi beliau. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi, dan di dalam mimpi beliau tersebut melihat Abu Lahab di akhirat. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab yang kita tahu dalam tarikh, dalam sejarah Islam, orang yang benci dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sampai wafat, sampai meninggal memusuhi akan Islam, benci dengan berkembang pesatnya Islam. Tapi di dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib tadi, Abbas melihat Abu Lahab ini di akhirat sana setelah meninggal, setelah wafat Abu Lahab. Abu Lahab itu disiksa di akhirat sana tiap hari oleh Allah dengan siksa yang pedih. Tapi anehnya di akhirat sana, khusus di hari Senin, jadi di akhirat sana itu pun ada hari-hari. Di akhirat sana khusus hari Senin, yang tadinya hari-hari selain hari Senin, Abu Lahab disiksa oleh Allah, khusus hari Senin mendapat dispensasi dari Allah, keringanan adab. Diringankan khusus hari Senin adab Abu Lahab. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat hadis tadi, Abu Lahab bisa meminum air jernih dari selak jari jemarinya. Khusus hari Senin diringankan adab Abu Lahab di akhirat. Kenapa demikian? Sebab apa Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah hari Senin? Karena tertulis dalam sejarah pernah satu kali bayangkan, pernah satu kali Abu Lahab ini waktu masih hidup, hatinya menyambut senang gembira akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali hatinya ini senang, gembira, himong menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kegembiraan hatinya tadi menyambut kelahiran Nabi, menyambut kelahiran kekasih Allah pencipta kita. Allah tidak sia-siakan hatinya yang pernah diisi dengan rasa gembira menyambut kelahiran Nabi. Kita tahu Rasulullah, Nabi kita Muhammad lahir di hari Senin. Saat Rasulullah lahir, keluar dari rahim ibunya, sampai kabar kelahiran Rasulullah ke telinga Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi. Saking gembiranya disebut budak perempuannya itu dibebaskan oleh Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Saking himungnya, saking senangnya, saking gembiranya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tapi jangan salah paham, jangan salah kira. Jangan ada pertanyaan, kenapa bisa gembira Abu Lahab menyambut kelahiran musuhnya setelah dewasa? Kegembiraan Abu Lahab akan kelahiran Nabi Muhammad tadi bukan karena Nabi terlahir sebagai seorang Nabi, bukan karena Nabi terlahir sebagai seorang Rasul, bukan. Tapi kegembiraan Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad hanya semata karena Rasulullah terlahir berjenis kelamin laki-laki. Karena memang adatnya kaum jahiliyah, kalau bayi laki-laki terlahir, mereka bangga, mereka senang, luar biasa senang, diadakan pesta khusus menyambut kelahiran bayi laki-laki. Sebaliknya kalau terlahir bayi perempuan, mereka tanam, mereka kubur hidup-hidup. Ini adat jahiliyah. Abu Lahab tadi saat Nabi lahir berjenis kelamin laki-laki, hatinya diisi dengan kegembiraan menyambut maulid atau kelahiran Nabi. Karena maulid itu isim zaman yang kalau diartikan hari kelahiran Nabi kita Muhammad. Abu Lahab saat Nabi lahir gembira hatinya, sampai budak perempuannya dimerdekakan. Apa akibat kegembiraan dari? Tiap hari Senin di akhirat diringankan azab Abu Lahab oleh Allah. Allah tidak sia-siakan kegembiraan yang pernah ada di hati Abu Lahab. Walaupun gembira tadi bukan karena Nabi terlahir sebagai seorang Nabi dan Rasul, tapi karena berjenis kelamin laki-laki, Allah tidak sia-siakan kegembiraan tersebut.
Tidak Allah sia-siakan hati seorang makhluk yang pernah diisi dengan rasa senang dan bahagia menyambut kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah ringankan azabnya tiap hari Senin. Kita bayangkan, kita ini kalau berbanding Abu Lahab, yang pertama yang kita unggul dari Abu Lahab, kita Muslim, kita beragama Islam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah wafat dalam keadaan Islam, amin. Wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan bertauhid. Bayangkan bagaimana pemberian Allah bagi kita yang menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana nantinya Allah mengkaruniakan ganjaran pahala bagi kita di akhirat, bagi kita orang-orang yang hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan, bahkan mengadakan atau menyelenggarakan acara khusus memperingati kelahiran kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fil yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fahuwa dhannu bil 'abd alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Disebut, bayangkan bagaimana nasib seorang hamba yang sepanjang hidupnya hatinya diisi dengan kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad, yang mungkin bahkan tiap minggu atau tiap tahun, tiap Rabiul Awal menyelenggarakan acara khusus menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana nantinya pemberian Allah. Abu Lahab yang kafir saja diringankan azabnya oleh Allah tiap hari Senin karena pernah hatinya diisi kegembiraan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tidak menutup kemungkinan kita di sini yang memeriahkan, menyambut, mengagungkan kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menutup kemungkinan kita ini tergolong orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari azab dan siksanya. Amin. Orang-orang yang bukan sekedar diringankan azab, bukan sekedar mendapat keringanan, bukan sekedar mendapat dispensasi keringanan azab dan siksa dari Allah, tapi dapat kebebasan dari siksa dan azab Allah. Amin. Berkat salawat, berkat kegembiraan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab I'anatul Talibin, yang pernah duduk atau mencicipi bangku pesantren tahu kitab I'anatul Talibin ini, yang dikarang Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, lebih tepatnya di jilid 3. Al-Imam Abu Bakar Syata di saat membahas tentang hukum walimah, jamuan makan atau resepsi perkawinan, beliau sedikit mengutip atau beralih pembahasan tentang keutamaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di dalam kitab beliau tersebut, beliau menukil satu cerita yang terjadi di zaman dahulu. Ini tolong kita dengarkan karena hikmahnya luar biasa. Kata beliau, kana bi zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid syabun. Di zaman Harun Ar-Rasyid, atau lebih tepatnya di zaman era Abbasiyah, di Basrah di Irak sana ada seorang pemuda, kata beliau. Ini cerita yang terjadi di zaman dahulu, yang diceritakan dari mulut ke mulut sampai kepada Abu Bakar Syata Dimyati, kemudian dimasukkan dalam kitab beliau. Dahulu di zaman era Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah atau menjadi raja Islam, ada hidup seorang pemuda di kota Basrah, Irak sana, yang mana pemuda ini musrifun ala nafsih, pemuda yang ketujuh berbuat kada baik, pemuda yang suka maksiat, pemuda yang suka mabuk-mabukan, pemuda yang tidak suka dengan kebaikan pada umumnya. Bahkan wa kana ahlul Basrah yanzuruna ilaihi bi'aini tahqir, disebut,
Bahkan penduduk Irak, penduduk Basrah memandang pemuda yang suka maksiat ini dengan pandangan yang penuh merendahkan. Dianggap hina di mata orang masyarakat di zaman itu. Dianggap hina di mata masyarakat intinya pemuda ini. Tapi pemuda ini ternyata mempunyai amal yang rutin dikerjakan tiap tahun. Pemuda yang tidak disenangi dan dibenci warga Basrah punya kegiatan rutin tiap tahun. Idza qadima syahrul Rabi'il Awwal ghassala thiyabahu wa ta'attar wa tajammal wa 'amila walimatan wastaqra'a fiha Maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang dikenal suka maksiat tadi, yang disebut dalam cerita tadi, walaupun dikenal suka maksiat, dibenci masyarakat Basrah, tiap tahun apabila masuk bulan Maulid, apabila masuk bulan Rabiul Awal, ghassala thiyabahu, pakaiannya yang lusuh, yang kotor, yang berbau dicuci bersih. Wa ta'attar, memakai wewangian. Setelah bersih pakaian, pakai minyak wangi pemuda tadi. Wa tajammal, kemudian bersolek atau memperindah diri, merapikan pakaian, merapikan rumahnya dan sebagainya.